Seorang bocah usia 12 tahun tewas di atas kapal motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Usai dituduh mencuri ponsel milik salah satu penumpang. Orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Mapolres Pelabuhan Makassar. Diki Perdana, usia 12 tahun, meninggal dunia usai dianiaya di atas kapal dari Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Menerima laporan ini, tim forensik Bidokes Polda Sulsel bergegas mengevakuasi jenazah korban dari atas kapal ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Ratna Sari, sang ibu korban menyebutkan sebelum insiden penganiayaan, anaknya dituduh mencuri ponsel milik salah seorang penumpang kapal. Walau sempat berkelit, namun korban akhirnya mengakui perbuatannya. Meski begitu, barang bukti ponsel tersebut dikatakan telah dibuang ke laut. Atas kejadian ini, orang tua korban melaporkannya ke Mapolres Pelabuhan Kota Makassar. Ya, saya akan berbincang dengan ibu korban, Ibu Ratna Sari. Selamat malam, Ibu Ratna Sari. Selamat malam. Ya, pertama kali saya mengucapkan turut berbelasungkawa ya Bu ya atas musibah yang menimpa Ibu. Tapi kalau bisa diceritakan sebenarnya peristiwa yang Ibu ketahui ini seperti apa sih Bu? Anak Ibu ada di kapal motor itu dalam rangka apa? Benarkah kemudian mencuri ponsel tersebut Bu? Ya, kita kan ini dalam perjalanan, kita mau ke Manado. Jadi kita naik dari Surabaya ke Makassar. Mampir dulu di Makassar, baru kita naik ke Manado. Jadi di dalam perjalanan saya kurang tahu pasti pas di malam itu anak saya itu kan ada main ya. Ada main, kan anak biasa. Kita itu lagi tidurin anak yang kecil kan anak saya dan yang nomor 3 sama yang nomor 4 itu mau tidur, udah saya kasih tenang dia dulu. Yang lainnya udah main. Yang pagi-paginya itu ada petugas yang datangin saya bertanya, "Ibu bersama suami?" "Iya, bukan suami saja, bersama anak." Oh, sudah, itu saya jalan lagi. Kita naik lagi ke dek atas. Itu ada suami saya juga berjalan di samping saya. Pas sampai di dek atas itu kita kan bawa minuman sekalian sama bikin susu anak saya yang kecil. Jadi pas sampai di atas itu yang petugas itu sampai suami saya dia ajak itu pergi. Ke kemana? Berselang waktu berapa kemudian gitu ya. Saya itu balik lagi ke bawah. Yang posisinya anak saya itu lagi antrian makanan. Karena memang ada jatah makannya kalau di kapal pagi hari Jumat. Jadi anak saya itu kan posisinya itu pagi dibangunin sama ayahnya. "Ayo ambil makanan." Iya. Udah dia ngambil, itu ditaruh. Itu pas saya datang, anaknya udah nggak ada. Pas nggak lama kemudian suami saya datang ngasih kabar begitu. Udah saya samperin ke ruang itu interogasi, informasi ya. Anak saya udah ada di sana, interogasi. Tapi saya belum tahu hal perihal apa. Saya juga belum tahu apa yang dilakukan, begitu. Oke Bu, ketika di ruangan interogasi ada pemukulan kah Bu? Pemukulan itu yang interogasi pertama enggak, masih kayak biasa. Masih ditanyain santai. Terus itu anak saya juga enggak ditanyain dan ditanyain. Tapi katanya itu dia HP-nya itu udah enggak ada di dia. Udah ini macam-macam lah. Kayak tertekan anaknya. Jadi namanya juga anak-anak ya. Anak-anak saya itu berbeda sama anak yang lain. Pola pikirannya berbeda. Dia itu ngerjain kalau merasa nggak salah. Itu beginilah, begitulah. Gitu. Oke. Jadi dia ngasih alasannya macam-macam dulu waktu itu. Yang terakhir itu dapat pukul. Oke.
Waktu Itu dipukul, posisinya itu Ibu tidak ada ya? tidak ada. Saya kan kembali lagi ke ruangan istirahat ya. Ke ruangan istirahat, perasaan udah nggak enak ini. Udah saya samperin anak saya lagi keluar, saya izin sama suami saya. Bang, saya izin dulu lihat anak ini si Diki bagaimana. Oh ya sudah katanya. Udah saya samperin. Pas dia udah keluar buka pintu, ada 2 orang petugas itu yang ngiringin anak saya. Posisinya bajunya itu kancingnya kelepas. Dia pakai jaket warna biru putih abu-abu. Ini posisinya udah kebuka begini, udah nggak ada kancingnya. Itu bibirnya udah bengkak, udah di sininya, di dadanya udah ada tetesan darah. Saya diam begini, Diki, kamu kok nangis? Iya, saya udah kasih tahu, udah ada jelasin sama petugasnya. Tapi orangnya nggak mau ngerti itu penjelasan saya, nggak mau dengar katanya. Dia nangis, nggak usah nangis, diam, kata petugas itu membentaknya anak saya. Terus itu mereka jalan lurus ke depan, saya bontotin dari belakang. Dia itu turun ke tangga bawah, itu ada kan ruangan mesin ya. Dia bawa anak saya itu turun ke bawah. Baik. Tapi saya sebelumnya nggak tahu Oke. kalau itu ada tangga ke bawah. Baik, Bu. Lantas bagaimana, mungkin kita percepat ya, bagaimana kemudian sampai anak Ibu kemudian nyawanya tidak bisa selamat? Apakah ketika sudah tiba atau seperti apa? Itu sebelumnya, itu kan udah beberapa jam kemudian ya. Jadi anak saya itu udah babak belur lagi. Babak belur lagi, itu kan ini ditanyain. Memang anak saya juga nggak ngaku. Sebenarnya ini, kalau memang dia berbuat, pasti udah dibikin bonyok kayak begitu, mungkin udah ada yang ngaku anaknya. Tapi dia masih bertahan. Memang dia jawabnya begitu dan begitu terus itu jawabannya. Sampai itu petugasnya ini, bagaimana ini lagi caranya bujuk anaknya, ini keras kepala. Dia bilang begitu sama petugas. Baik. Suami saya minta izin sama petugas. Begini Pak, mungkin barangkali sama mamanya itu dia lebih luas, lebih terbuka. Soalnya dia biasanya sama mamanya menurut. Dia kasih izin saya itu buat jalan ke bawah lagi sama anak saya. Sampai itu dia sampai bawah itu lepas Baik. dari tangan saya. Ibu, setelah Ibu melapor hal ini ke polisi, respon aparat kepolisian ini seperti apa, Bu? Apakah pelaku sudah ditangkap atau bagaimana, Bu? Pelakunya sudah ditangkap, cuman masih ada 2 orang lagi. Yang istrinya yang melapor sama anaknya, itu juga ikut manas-manasin suasana waktu itu. Baik. Yang bapak sama temannya yang satu lagi, yang wajahnya wajah orang Ambon itu sudah. Baik, terima kasih Bu Ratnasari. Ini mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap dengan jelas ya, dan ia melakukan Mbak, perbuatan ini. Masih ada lagi satu. Anak saya itu sengaja dipisahkan sama petugas dari saya. Saya itu dipisahkan sama petugas. Anak saya posisinya kamarnya di belakang, saya di depan di ruangannya. Itu dipisahkan 1 jam kemudian itu petugasnya ada minta ganti baju. Mas, ada baju ganti nggak buat anaknya? Ada. Itu saya kasih baju hitam ini saya kasih ke petugas itu sama celana pendek. Petugasnya jawab begini, ada yang lengan panjang. Ada, suami saya ambilinnya itu langsung yang lengan panjang. Habis itu saya nunggu sampai kan kapal sandar, sampai udah maghrib. Itu baru petugasnya datang ke suami saya bilang begini, Pak yang sabar, anaknya udah nggak ada. Udah kayak orang gila, udah nggak tahu lagi. Itu udah dari udah dari siang, belum posisinya kapal sandar. Anak saya dimintain baju ganti. Posisinya itu udah diganti bajunya. Dari mulutnya itu banyak keluar air. Saya miringin anak saya, udah saya ke kamar datangin dia itu. Air keluar banyak dari mulutnya. Itu anak saya diapain. Sampai itu semua itu biru, luka-luka itu kayak disentrum. Itu memar semua badannya. Jadi saya berharap itu pihak yang berwajib, tolonglah secepatnya
apalagi anak saya sekarang masih posisinya di sini, dibekukan. Kasihan anak saya. Tolong, hati nurani kalian itu. Saya jauh dari Padang ini. Kehilangan nyawa anak saya. Itu saya dalam perjalanan itu buat masa depan mereka. Tapi ini anak saya hilang. Tolonglah keadilannya. Proses hukumnya itu secepatnya. Buat anggota-anggota itu, yang aparat-aparat itu, tolonglah. Yang udah ada di Polres sekarang itu, tolong cepat diproses. Kasihan anak saya terlantar begini.